Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sebentar. Oke. Sudah ya. Oke, di sini saya nulisnya pertemuan ke-6 ya, tapi tidak apa-apa. Secara urutan materi sudah ada ya. Sudah sesuai, sudah sesuai. Jadi nanti uh, tinggal kita perbanyak latihannya saja, teman-teman. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah memahami konsep dan sifat-sifat dari fungsi pembangkit dari pembelajar dengan sebaran tertentu. Ya, kemudian juga kita akan memahami langkah-langkah dalam menentukan nilai harapan dan harga pada sebaran diskrit tertentu menggunakan metode fungsi pembangkit momen ini, gitu ya. Jadi sebagaimana kita pelajari beberapa waktu lalu mengenai apa karakteristik dari pembacak, ya secara konsep juga kita kan melihatnya dari pembacak diskrit ya, tetapi pada akhirnya teman-teman juga bisa memahami penerapannya pada pembacak yang kontinu karena pada dasarnya secara konsep sama ya, hanya perbedaannya dalam proses perhitungan saja begitu. Nah, di FPR juga seperti itu. Nah, jadi tidak masalah kita pelajari untuk diskritnya, nanti bisa berlatih untuk pembacak yang kontinu. Nah, ini adalah topik ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi ada momen sendiri gitu ya. Nanti kita lihat konsep dari momen itu seperti apa. Lalu kita punya yang namanya fungsi pembangkit momen. Oke, lalu yang ketiga nanti bagaimana penerapan dari fungsi pembangkit momen ini dalam menentukan nilai harapan dan ragam dari perubahan acak diskrit, teman-teman. Nah, kita pelajari dulu definisi momen ya. Jadi dari suatu variabel acak, teman-teman, kita bisa mencari yang namanya momen keka. Oke, momen keka dari suatu variabel acak. Di mana kalau misalnya momennya itu diambil di sekitar titik asal atau di sekitar 0 begitu ya, itu nanti dinotasikannya dengan mu aksen K. Ya, jadi mu di sini bukan rata-rata, tetapi ini adalah momen ke K dari suatu variabel acak X yang diambil di sekitar titik asal. Di mana momen ke K ini didefinisikan oleh ekspektasi dari X pangkat K. Betulnya ya, dia itu bisa kita cari dengan ekspektasi dari X dikurang 0 pangkat K, teman-teman. Ya, karena apa? Dia momennya terhadap titik asal, gitu. Sehingga di situ dikurangi dengan 0. Artinya, kita juga bisa mencari momen ke K dari suatu variabel acak di sekitar nilai tengah, begitu. Atau disebut momen sentral ke K. Notasinya berbeda dengan yang pertama, dia tanpa aksen di sini. Jadi mu K sama dengan ekspektasi dari X dikurangi ekspektasi X lalu pangkatkan K. Atau ekspektasi X ini bisa kita ganti dengan mu. Jadi ekspektasi dari X min mu pangkat K. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ya. Yang satu dikurangi 0, yang satu dikurangi oleh mu. Lalu dipangkatkan K. Kalau kita berbicara momen ke KPU Bacak X, sekitar titik asal, biasanya juga ini tidak disebutkan di sekitar titik asalnya saja. Jadi hanya berbicara momen ke K dari suatu Bacak X. Maka kalau saya sampaikan, momen ke K dari Bacak X berarti itu artinya di sekitar titik asal, gitu, teman-teman ya. Artinya kita berbicara untuk yang mu aksen K. Kalau kalau kita diminta untuk mencari momen ke K di sekitar rataan, pasti dia disebutkan di sekitar rataan. Nah, tetapi kalau hanya disampaikan momen ke K dari variabel acak X, maka kita mencari momen yang di sekitar titik asal. Jadi kalau kita mencari momen kedua gitu ya dari variabel acak X, maka sama saja di sini mu absen 2. Artinya sama dengan ekspektasi X pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, momen kesatunya kalau teman-teman lihat ya, momen kesatu dari suatu variabel acak X itu sama saja dengan ekspektasi X pangkat 1 yang tidak lain adalah ekspektasi X, yaitu adalah mu ya, mu atau mu aksen 1. Ini momen ke-1 dari suatu variabel acak. Tapi kalau kita cari momen pertama dari sekitar momen pertama atau momen sentral ke-1 gitu ya, momen pertama di sekitar rata-rata, maka ini sama saja ekspektasi
ekspektasi dari X dikurang mu pangkat 1. Ya, atau seperti ini. Ekspektasi dari X dikurang ekspektasi X pangkat 1 yang tidak lain adalah 0. Kalau mau cari momen kedua di sekitar rata-rata, maka tinggal ekspektasi dari X min mu pangkat 2. Yang tidak lain, ini adalah rumus dari varians. Ya, jadi mudah ya. Kalian hanya tinggal mengganti nilai K di sana dan amati yang diminta itu adalah momen di sekitar titik asal atau momen di sekitar rata-rata. Manfaatnya untuk apa momen ini? Ya, 2 minggu lalu atau pada materi-materi sebelumnya ya kita telah mengetahui bagaimana cara mencari ekspektasi dan juga ragam, di mana kita membutuhkan nilai ekspektasi X dan pangkat tertinggi dari ekspektasi X yang kita cari itu adalah pangkat 2 ekspektasi dari X kuadrat. Jadi kalau kita sudah tahu momen di sini ya, maka nanti kita bisa mencari nilai ekspektasi dengan pangkat yang lebih dari 2 sebetulnya. Itu adalah dari manfaat dari kita mempelajari momen begitu. Kalau kita di sini lihat punya soal latihan ya teman-teman. Misalnya kita lihat nomor yang pertama, berikut ini merupakan sebaran peluang dari peubah acak X. Jadi di sini kita lihat distribusi peluangnya ini berupa diskrit. Kenapa? Karena X-nya di sini berupa bilangan bulat. Ya, jadi ketika X sama dengan 1, maka peluangnya 1/4 gitu kan. Ketika X sama dengan 2, peluangnya 1/8 dan seterusnya. Nah, kita diminta menghitung nilai mu aksen 3. Oke, mu aksen 3 itu berarti dia sama saja momen peubah acak dari titik asal. Ya, kalau kalian ingat tadi mu aksen 3 itu berarti sama saja dengan ekspektasi X pangkat 3 seperti ini ya. Ingat rumus ekspektasi X pangkat 3 berarti sama dengan karena diskrit ya. Berarti sampai 4 ya. Sigma X-nya dari 1 sampai 4 gitu kan, X pangkat 3 dikali PX. Oke. Baru kita X pangkat 3-nya jadi karena ininya 3 ya, terdiri dari 1, 8, dan 27 ya sebagai faktornya. Oke, kenapa X pangkat 3? Karena kita mencari ekspektasi dari X pangkat 3. Ya, kalau di sini ekspektasi dari X pangkat 4, maka di sini fungsinya adalah X pangkat 4. Oke, berarti di sini kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 1, berarti 1 pangkat 3 dikali peluang ketika X-nya sama dengan 1, begitu ya, ditambah seterusnya sampai X-nya sama dengan 4, maka 4 pangkat 3 dikali peluang ketika X-nya sama dengan 4. Berarti sama saja 1 dikali peluang X sama dengan 1 ini. Ya, berarti 1/4 ditambah 2 pangkat 3 gitu kan, dikali 1/8 ditambah 3 pangkat 3, saya nggak konsisten ya kurungnya, jadi kalian perbaiki ya, dikali 1/8 ditambah ketika X-nya sama dengan 4, maka 4 pangkat 3 dikali 1/2. Oke, berarti ini adalah 1/4 ditambah 1 gitu ya, ditambah 27/8 ditambah 2. Nah, ntar kalian cari nilainya berapa. Itu adalah momen ketiga ya, momen ketiga dari variabel acak X. Nah, kalau lihat soal kedua di sini, misalkan fungsi peluang dari X berbentuk Px sama dengan 1/3, di mana X-nya ini 1, 2, dan 3. Nah, ini fungsi peluangnya berupa konstanta ya, seperti distribusi seragam kemarin ya, tetapi di sini X-nya diskrit 1, 2, atau 3 begitu. Jadi ketika X-nya sama dengan 1 atau 2 atau 3, peluangnya sama-sama 1/3. Kita diminta untuk mencari mu 3. Berarti karena tidak ada aksennya, dia merupakan momen sentral ketiga, teman-teman. Berarti kalau momen sentral
integral ketiga itu sama saja ekspektasi dari X dikurang mu pangkat 3. Oke, nah mu ini sama saja dengan ekspektasi X. Nah, di soal nomor 2 kita sudah punya belum ekspektasi X-nya? Teman-teman? Belum, Bu. Belum, berarti kita harus cari ekspektasi X-nya dulu. Ya, kalian sudah belajar bagaimana cara mencari ekspektasi X. Berarti di sini ketika X-nya dari 1 sampai 3, X dikali PX. Ya, berarti nanti di sini 1 dikali 1/3 gitu kan, ditambah 2 dikali 1/3 ditambah 3 dikali 1/3. Ini 1/3 ditambah 2/3 tambah 3/3 tambah 1 ya. 2. Oke. Nah, lalu belum selesai sampai di situ ya, kita baru cari mu 3-nya. Misalnya sini mu 3-nya berarti ekspektasi dari X dikurang mu-nya kita ganti dengan ini. 2 pangkat 3. Ya, sebagaimana kita menyelesaikan ekspektasi X pangkat 3, ini juga prosedurnya serupa ya, berarti sama saja dengan notasi sigma dari X yang sama dengan 1 sampai dengan 3, begitu. X min 2 pangkat 3 dikali PX. Nah, nanti teman-teman selesaikan. Ini mudah ya. Berarti nanti substitusikan X-nya sama dengan 1 ya, dan kita peluang X-nya sama dengan 1. Soalnya mudah kenapa? Karena untuk setiap nilai peluang kalian momen sentral ketiga. Sederhana, ini sederhana sekali. Bagaimana kita bisa mencari momen kekak dari suatu variabel acak. Ingat, kalau saya berbicara momen kekak suatu variabel acak, artinya itu diambil di sekitar titik asal. Tapi kalau kita berbicara momen sentral atau momen kekak dari nilai tengah, maka gunakan yang dikurangi oleh mu baru pangkat K. Yang lebih banyak digunakan biasanya adalah yang momen ubah acak, yaitu dari titik asal. Kaitan momen itu sebetulnya ada kaitannya juga dengan yang kita pelajari di fisika dulu ya, teman-teman pernah belajar momen. Nah, tapi itu teman-teman bisa cari referensi, pelajari sendiri begitu ya. Tidak saya bahas detail di sini, tapi itu ada kaitannya dengan apa yang teman-teman pelajari. Saya lupa apakah pada saat SMA gitu ya. Tapi itu momennya itu ada kaitannya dengan momen yang kalian pelajari pada bidang fisika. Oke, yang tadi adalah ide mengenai momen. Ya, mengenai momen. Sedangkan topik kita itu adalah fungsi pembangkit momen. Artinya nanti kita akan punya suatu fungsi yang akan membangkitkan momen-momen. Jadi di dalam statistika juga ada yang membangkitkan momen-momen, teman-teman ya. Ada suatu fungsi yang dia manfaatnya adalah membangkitkan momen-momen. Nah, fungsi pembangkit momen ini disebut juga sebagai moment generating functions. Ya. Jadi kalau kita berbicara istilah dalam bahasa Indonesianya, fungsi pembangkit momen ini biasanya disingkat oleh FPM. Tapi kalau di beberapa referensi luar, kalian akan menemukan bahwa si moment generating functions ini juga disingkat menjadi MGF. Jadi sama saja mau berbicara FPM ataupun MGF. Nah, kita lihat definisinya. Jadi misalnya suatu peubah acak X memiliki nilai harapan, yaitu nilai harapannya adalah ekspektasi dari E pangkat PX, ini sama saja dengan M indeks X dan dalam T atau MXT, disebut sebagai fungsi pembangkit momen dari peubah acak X tersebut jika nilai harapannya itu ada untuk semua nilai T pada interval T-nya berada di antara negatif H sampai H di mana hanya lebih besar dari 0. Begitu. Jadi, teman-teman, ketika nilai ekspektasi dari X ini ada pembangkit, artinya
ada dong yang tidak ada. Nilainya ada. Itulah mengapa kalau kalian lihat tabel di buku Bain atau tabel pokoknya distribusi peluang yang umum yang kalian sudah lihat kemarin, ada fungsi distribusi peluang umum yang tidak memiliki fungsi pembangkit momen gitu. Entah memang tidak terdeteksi atau memang tidak ada begitu. Nah, mungkin dia tidak konvergen ke suatu fungsi gitu. Akhirnya tidak trackable gitu ya. Nah, notasi dari fungsi pembangkit momen ini adalah M besar dengan indeksnya X. Ini adalah pembajaknya, lalu dalam kurung T. Banyak yang menuliskannya juga tanpa variabel acaknya di sini. Jadi hanya M besar T saja. Ada referensi yang menuliskannya juga M kecil, ya. Jadi M kecil XT. Ada juga yang menuliskannya M kecil langsung TMT. Itu sama saja, ya. Tetapi yang umumnya digunakan adalah M besar XT atau M langsung T. Ini adalah ekspektasi dari TX, teman-teman. Ya, ekspektasi dari E pangkat TX. Kalau variabel acaknya adalah Y, maka jadi MYT, berarti dia sama dengan ekspektasi E pangkat TY. Nah, pertanyaannya, mengapa sih ekspektasi E pangkat TX ini disebut suatu fungsi pembangkit momen, gitu kan? Idenya sebetulnya dari Taylor. Kalau teman-teman ingat ya, E pangkat X, yaitu sama saja dengan 1 ditambah X, ditambah X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau mencari E pangkat TX, yaitu sama saja dengan 1 ditambah TX, gitu kan? X diganti dengan TX, ya. X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Begitu. Sehingga kalau kita mau cari ekspektasi dari TX, teman-teman, tinggal kita tuliskan di sini ekspektasi dari ya 1 ditambah TX tambah TX kuadrat dan seterusnya. Lalu kita kalikan masing-masing ke dalam ya. Jadi ada ekspektasi dari 1 ditambah ekspektasi dari TX ditambah ekspektasi dari TX kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Jadi kalau kita punya X pangkat R begitu ya. Jadi ekspektasi dari TX ya. Sehingga kalau kita cari nilainya di sini, ekspektasi dari 1 itu adalah 1, ekspektasi dari TX itu adalah T-nya ada konstanta, nanti bisa kita keluarkan jadi T dikali E pangkat X. Nah, kalian lihat polanya di sini, ya di sini konstantanya adalah X kuadrat per 2 faktorial, jadi dia merupakan koefisien dari E pangkat X kuadrat, dan seterusnya. Ya, ada T pangkat R dibagi R faktorial, ekspektasi X pangkat R. Nah, ketika ya ekspektasi dari E pangkat TX ini kita turunkan terhadap T, teman-teman, dan kita evaluasi nilai T-nya sama dengan 0, maka kita akan memperoleh nilai sebagai berikut. Ya, untuk yang satu ini tentu tidak ada nilainya, tidak ada ya 0 begitu ya, ketika diturunkan terhadap T. Kemudian suhu keduanya ini adalah menjadi ekspektasi X, begitu. Lalu ini tinggal 2T per 2, ya, 2 faktorial, begitu, dan seterusnya. Ya, ketika kita evaluasi pada saat T sama dengan 0, seluruh di sini ya, unsur yang ada T-nya menjadi bernilai kalau 3 kali, ya, dia akan berulang menjadi ekspektasi dari X pangkat 3, begitu ya, atau persen 3. Gitu. Itulah kenapa akhirnya si ekspektasi E pangkat TX itu merupakan fungsi dari semua momen di sekitar titik 0, ya, atau mu aksen R, di mana R-nya tadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu.
Ya, inilah kenapa ekspektasi TX itu disebut fungsi pembangkit momen amal tak. Oke, jadi itulah kenapa ya ekspektasi dari E pangkat X itu disebut fungsi pembangkit momen ya, karena dia membangkitkan momen-momen di sini, momen ke-1, momen kedua, momen ketiga dan seterusnya begitu. Jadi kalau misalnya si fungsi pembangkit momen ini atau si MXT ini diturunkan terhadap T sebanyak R kali ya, kemudian T-nya kita evaluasi pada saat nilainya sama dengan 0, maka dia sama saja dengan ekspektasi X pangkat R atau momen ke R variabel acak X. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalau saya minta kalian misalnya mencari ekspektasi X pangkat 4, ya, berarti fungsi pembangkit momennya diturunkan berapa kali? 4, Bu. Betul, diturunkan 4 kali, lalu evaluasi pada saat T sama dengan 0. Jadi sekarang kalian terbayang, ya itulah kenapa pada saat kemarin menurunkan nilai harapan dan ragam, kalian bisa menggunakan si fungsi pembangkit momen ini. Ya, oke. Nah ini dia manfaatnya ya, kalau kita ulas kembali. Tentu fungsi yang tadi kita hasilkan itu dapat membangkitkan momen-momen, kemudian juga kita bisa manfaatkan untuk mencari nilai harapan dan ragam, dan nanti kalian akan mempelajari bahwa FPM ini juga menjadi salah satu cara kita untuk menentukan fungsi distribusi peluang yang baru dari suatu peubah acak yang baru. Gitu ya. Ini kalian pelajari nanti setelah UTS. Misalnya, kita tahu bahwa X itu berdistribusi normal dengan parameternya adalah mu dan sigma kuadrat. Lalu ada suatu variabel acak baru nih teman-teman, yaitu adalah X kuadrat. Maka pertanyaannya X kuadrat ini nanti fungsi distribusi peluangnya apa? Apakah normal juga atau punya distribusi peluang yang lain? Nah, ketika pembajak lamanya itu berasal dari suatu fungsi distribusi yang umum, ya, yang sudah common gitu seperti normal, maka untuk mencari pembajak baru distribusinya apa, itu bisa gunakan salah satunya adalah fungsi pembangkit momen. Jadi kita tahu fungsi pembangkit distribusi normal itu apa. Nah, lalu kita cari fungsi fungsi pembangkit momen bagi X kuadrat tadi pembajak baru. Nanti kita lihat polanya, apakah mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Nah, paling kalaupun iya, mungkin berbeda di dalam nilai parameternya. Jadi itu salah satu penggunaan itu nanti kalian belajarnya setelah tes. Itu udah mau pertemuan, mau ke arah UAS, sudah dekat-dekat nanti dengan Budi belajarnya ya, teman-teman. Oke, nah ini ada contoh soal. Di sini kita punya fungsi peluang dari X, ya, yaitu sebagai berikut, 1/4 kali kombinasi dari 2 dan X. X-nya ini bernilai 0, 1, dan 2. Begitu. Tentukan fungsi pembangkit momen dari X. Yang pertama, lalu yang kedua adalah hitung mu aksen 1 dan mu aksen 2. Berarti ini adalah momen ke-1 dan momen kedua dari peubah acak X, ya, berdasarkan hasil fungsi pembangkit momen. Oke, kita coba selesaikan di sini. Ya, jadi ini adalah fungsi peluangnya. Kemudian yang pertama, kita coba cari fungsi pembangkit momennya. Jadi untuk yang A, berarti MXT itu sama saja dengan ekspektasi dari E pangkat X. Ya, berarti sama saja dengan sigma X-nya dari 0 sampai dengan 2, E pangkat TX dikali TX. Ya, kalau di split mudah, tinggal substitusikan saja. Kalau di peubah acak konting, maka ini menjadi integral. Teman-teman ya, integral dari 0 sampai 2, misalnya X-nya antara 0 dan 2, E pangkat TX
di sini kita bisa cari ketika X-nya sama dengan 0, itu sama saja dengan, kita ke bawah aja ya, biar nggak terpotong. Ya, berarti di sini E pangkat T dikali 0. Ya, dikali ketika P-nya sama dengan 0, maka sama saja 1/4 dikali kombinasi 0, begitu. Lalu ditambah ya E pangkat T dikali 1 kali 1/4 kombinasi 2 dan 1 ditambah E pangkat T dikali 2 dikali 1/4 kombinasi 2 diambil 2 ya. Kombinasi dari NX itu apa teman-teman? N faktorial per N min X faktorial per X faktorial. Bagus ya, N faktorial dibagi N min X faktorial dikali X faktorial. Jangan lupa ya. Berarti yang ini ya, kalian lihat E pangkat 0 adalah 1, berarti tinggal 1/4 dikali dengan kombinasi 2 dan 0, berarti 2 faktorial ya, dibagi 2 faktorial dikali 0 faktorial. Oke, ditambah ini F pangkat T begitu dikali 1/4. Betul tadi 1/4-nya bisa kita keluarkan ya, tapi oke lah. 2 faktorial 1 faktorial dikali 1 faktorial tambah E pangkat 2T dikali 1/4 ya, ini 2 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 2 faktorial, seperti itu ya. Berarti ini tinggal 1/4 ditambah apa, setengah ya, setengah E pangkat T begitu, lalu ditambah 1/4 E pangkat 2T, di mana T itu anggota bilangan real. Berarti ini adalah fungsi pembangkit momennya, teman-teman. Ya, sekarang kita mencari momen ke-1 dan momen keduanya. Momen ke-1-nya adalah sama saja dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momennya, lalu kita evaluasi pada saat T-nya sama dengan 0. Ya, berarti turunan pertamanya itu apa tadi? Kita definisikan dulu di sini ya. Turunan pertama dari fungsi pembangkit momennya ya diturunkan terhadap T, berarti setengah E pangkat T ditambah setengah E pangkat 2T. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Oke, ya. Maka di sini tinggal kita substitusikan saja. Setengah E pangkat 0 ditambah setengah E pangkat 2 kali 0 ya. Berarti sama saja dengan setengah ditambah setengah sama dengan 1. Lalu momen keduanya itu berarti turunan kedua dari fungsi pembangkit momen, lalu kita evaluasi T-nya sama dengan, maka sama saja dengan turunan keduanya dulu kita cari, kita cari turunan keduanya dulu ya. Berarti di sini M double aksen T itu sama saja dengan setengah E pangkat T. Oke, ini 2T ya, berarti ditambah E pangkat 2T. Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Berarti ini tinggal kita substitusikan. Ya. Ini aksen 2-nya sama saja dengan setengah ya, E pangkat 0 ditambah E pangkat 0 juga. Begitu ya. Berarti sama saja dengan setengah ditambah 1. 3/2.
momen ke-1 itu sama saja dengan apa ini? Ekspektasi apa? Ekspektasi X. Oke. Kalau momen kedua berarti ini sama saja dengan X, ekspektasi? X kuadrat. Kuadrat. Oke. Jadi dari sini sebetulnya kalian bisa menentukan varians dari X tanpa menggunakan rumus yang sebelumnya. Ya, kalau udah ketemu ini sih ya mudah ya, tapi maksud saya untuk mencari ekspektasi X kuadrat dan ekspektasi X, kalian bisa turunkan dari fungsi pembangkit momen ya. Ini X kuadrat, jadi dikurangi dari X. Ini X kuadrat dikurang, ini X, tapi yang dikuadratkan. Oke, betul. Dikurungin, lalu dikuadratin. Iya, betul Rafli. Maka ini 3/2 dikurangi 1 kuadrat ya. Berarti sama saja dengan 3/2 dikurangi, diulang lagi. Oke. Jadi berapa variansnya? 1/2. Nah, oke. Lebih pilih mana untuk mencari ekspektasi X atau ekspektasi X kuadrat ini? Rumus sebelumnya atau fungsi pembangkit momen kira-kira? Kalau menurut kalian? Fungsi pembangkit momen sih, Bu. Fungsi pembangkit momen. Tergantung, kalau saya tergantung fungsi peluangnya ya atau fungsi densitasnya. Kalau misalnya dia bentuknya namanya untuk dicari fungsi pembangkit momen itu mudah ya, kita bisa menggunakan fungsi pembangkit momen. Tapi kan tidak semua fungsi pembangkit momen itu punya yang namanya tidak semua fungsi distribusi peluang itu memiliki FPM. Nah, kita coba lihat dulu ya tabel Bain ini. Nah, sudah muncul belum? Sudah, Bu. Nah, kalian lihat di sini ya, misalnya untuk yang diskret. Nah, ini dia fungsi distribusi yang punya FPM dan tidak. FPM itu yang mana nih yang paling pojok? Ya, kolom terakhir nih, MGF atau MXT. Ini adalah fungsi pembangkit momen. Jadi, binomial ada, ya, Bernoulli ada, dan seterusnya. Nah, ini hipergeometrik, ya, dia bintang 1, ini apa bintang 1? Not tractable. Jadi tidak terdeteksi begitu ya. Mungkin tidak konvergen lah gitu ya ke suatu fungsi gitu. Atau di sini ada juga yang bintang 2 nih. Bintang 2 itu apa? Bintang 2 itu adalah does not exist ya. Jadi memang tidak ada FPM ya. Begitu. Jadi mayoritas sih masih ada ya FPM ya teman-teman di sini. Tetapi juga ada beberapa distribusi yang tidak memiliki FPM seperti ini ya, distribusi Pareto, Cauchy, distribusi log normal, distribusi T ya. T student T itu tidak punya FPM, distribusi F juga tidak punya FPM. Begitu. Jadi kalau memang nanti misalnya kalian diminta untuk mencari nilai harapan atau ragam dari distribusi peluang yang umum, yang mungkin nilai parameternya di sini tidak sama persis dengan yang ada di tabel ya, tetapi merupakan fungsi dari parameternya. Ya. Nah, kalian bisa dekati dengan si fungsi pembangkit momen yang ada di tabel ini. Jadi tidak perlu menurunkan ulang, begitu, tidak apa-apa. Nah, lalu sekarang kita lihat apa sifat-sifat dari FPM, gitu ya. Semoga saya masih punya waktu ya. Jadi tadi pagi saya ditelepon ya, karena kalian diminta oleh Bu Wakil Dekan berapa berarti ya? Wakil Dekan 3 ya. Akan ada kegiatan sosialisasi MW, saya lupa lagi namanya. Tapi itu harus diikuti oleh semua mahasiswa. Jadi saya coba optimalkan waktu mengajar dalam 1 jam ini. Ya, untuk menjelaskan materi ini sebetulnya relatif mudah untuk teman-teman ikuti. Baru nanti teman-teman sambil mendengarkan sosialisasi bisa sambil latihan soal, gitu ya. Di 1 jam sisanya, ya, teman-teman bisa mempelajari secara mandiri untuk latihan soalnya. Nah, ini sifat-sifat FPM ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu variabel acak baru nih di sini ya, Y gitu ya, di mana itu merupakan fungsi dari acak X.
Jadi di sini kalau bentuknya adalah AX plus B, maka nanti pembangkit momen dari Y itu adalah E pangkat BT MX AT. Kalian boleh di sininya MX AT boleh. Jadi kalau di sini MYT, maka sama saja ekspektasi dari E pangkat TY. Baru Y-nya kita substitusikan nilainya AX plus B. Masing-masing pangkatnya apa namanya ketahui di sini ya, bisa kita kalikan, lalu kita pecah E-nya ini pangkatnya ya, jadi E pangkat ini kan awalnya E pangkat ATX ditambah BT gitu. Jadi sama saja dengan E pangkat ATX dikali E pangkat BT ya, yang tidak mengandung unsur X kita jadikan dia konstanta, maka dia keluar, tersisa adalah E pangkat ATX. Maka dia di sini MX AT bukan MXT ya. Karena di sini T-nya nempel dengan A begitu. Kemudian untuk sifat uniqueness, keunikan begitu. Kalau kita misalnya punya dua contoh acak, teman-teman dari satu variabel acak ya, di sini ada X1 dan X2, di mana masing-masing dia punya fungsi distribusi kumulatif dan masing-masing punya FTM. Maka dia bisa bernilai sama nilai fungsi distribusi kumulatifnya untuk semua X bilangan real jika dan hanya jika fungsi pembangkit momennya juga bernilai sama. Gitu ya. Itu teorema berikutnya. Nah, ini ada sifat-sifat FTM lainnya juga. Kalau misalnya kita punya suatu konstanta C, maka kalau U-nya mencari MXT itu sama saja dengan MXCT. Nah, tadi ini ya, dalam pengertian ini dia diterapkan. Lalu misalnya kita punya bentuk M ya dari X plus C T ya, itu sama saja dengan E pangkat CT dikali MXT. Dan sifat yang ketiga di sini, teman-teman bisa buktikan sendiri. Mudah ya, ini mudah sekali. Nanti kalian coba buktikan, ini mudah sekali. Jadi kalau X yang merupakan perubahan acak, lalu kita punya dua konstanta di sini B, ya, maka di sini M dari X plus A per B dari T itu sama saja dengan E pangkat A per B dikali MX T per B. Ini juga mudah ya, teman-teman bisa buktikan sendiri. Ini biasanya nanti ketemu kalau dalam mencari fungsi distribusi peluang apa bacak baru ya. Yang tadi saya sampaikan manfaat dari FPM yang ketiga. Jadi bisa aja nanti teman-teman ada bacak baru seperti ini. AX plus B atau nanti misalnya AX per B. Yang mana bacak baru itu merupakan fungsi dari bacak lama yang kita ingin tahu untuk distribusi peluangnya itu apa. Seperti itu. Ya, itu biasanya sifat-sifat ini sangat sangat digunakan gitu. Oke. Nah, lalu coba kita lihat bagaimana penerapan fungsi pembangkit momen ya dari distribusi peluang yang umum. Sebetulnya kemarin sudah ada yang mencoba menjelaskan, tapi mungkin karena kita belum belajar ya, jadi masih belum ngikutin nih jalan pikiran kitanya gitu ya, pemahaman kitanya. Nah, sekarang kita coba berbicara fungsi distribusi Bernoulli. Mau ditanyakan dulu sampai sini, silakan. Aman ya? Aman lah, kalian mah pintar-pintar. Nggak ada yang mengaminkan lah. Udah pintar soalnya ya. Oke, misalnya ya kita berbicara fungsi distribusi apa yang kemarin belum dibahas, Bernoulli gitu ya. Misalnya Bernoulli. Bernoulli. Jadi kalau kalian ingat Bernoulli ini dia hadir sebelum binomial. Ya, jadi X-nya itu adalah P dikali 1 min P pangkat 1 min X. Ini P pangkat X. Ya, jadi dia merupakan suatu percobaan yang outcome-nya itu hanya ada dua, sukses dan gagal begitu.
Bernoulli dilaksanakan atau dilakukan gitu ya secara berulang kali sebanyak n kali, di mana peluang suksesnya itu konsisten dari satu percobaan ke percobaan yang lain, dan masing-masing percobaan itu bersifat saling bebas, maka dia menjadi distribusi binomial. Sekarang kita coba cari MXT-nya Astro. Ekspektasi dari E pangkat X, maka di sini X-nya dari 0 sampai 1, E pangkat TX dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Jadi di sini E pangkat 0 ya, dikali P pangkat 0 dikali 1 min P pangkat 1 ditambah P pangkat T dikali P pangkat 1 dikali 1 min P pangkat 1 min 1 atau pangkat 0 ketika X-nya sama dengan 1. Maka di sini adalah tersisa 1 min P ditambah dengan P pangkat T dikali P. Ya. Atau sama saja dengan E pangkat TP ditambah Q ya teman-teman. 1 min P itu sama saja dengan Q. Sekarang kita lihat apakah sama dengan yang ada di buku Bain untuk Bernoulli. Nah ini ya, sama ya, P dikali E pangkat T ditambah Q. Sekarang coba kita turunkan ekspektasi X-nya ya, tapi sebelumnya kita coba cari turunan pertamanya. Berarti di sini XT sama saja dengan E pangkat T P, karena Q-nya tidak mengandung si unsur T begitu ya. Jadi nilai turunannya itu hanya milik si E pangkat T P. Nah sekarang kita coba evaluasi cari turunan keduanya atau nanti saja ya, turunan pertamanya. Sorry, T-nya sama dengan 0. Baik. T sama dengan 0 ya. Ini sama saja dengan gini. Sama saja dengan E pangkat 0 dikali P atau sama dengan P. Nah ini sama saja dengan ekspektasi X-nya. Sekarang cari turunan keduanya. Juga sama tentu ya, masih E pangkat TP. Berarti ini ketika T-nya sama dengan 0 menjadi P juga. Ini adalah ekspektasi dari X kuadrat. Kalau cari variansinya ya dari X, maka sama saja dengan ekspektasi X kuadrat, yaitu P dikurangi ekspektasi X kuadrat dikuadratkan. Ya. Sama dengan P dikali 1 min P atau sama dengan P. Ekspektasi X-nya adalah P, variansinya adalah PQ. Kita lihat. Oke. Min-nya atau nilai tengahnya adalah P, variansinya adalah P. Kalian lihat hubungannya dengan binomial ya. Karena binomial itu adalah N kali Bernoulli. Ya. Bernoulli yang diulang sebanyak N kali. Maka rata-rata dan variasinya untuk binomial tinggal dikalikan N saja dari distribusi Bernoulli. Ya, itu hubungan atau keterkaitan antara distribusi Bernoulli dan distribusi binomial seperti itu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Ya, jadi ini materi pengantar untuk fungsi pembangkit momen. Tidak pengantar juga sebetulnya ya. Kenapa disebut pengantar ya? Karena kita baru membahas untuk distribusi peluang atau pembangkit yang diskrit begitu. Saya
punya soal latihan, bukan tugas. Ya. Kalau kalian mau jadikan tugas boleh. Ya. Langsung, ibu tugas. Kan kalau kalian ngabuburit daripada scroll IG, scroll TikTok nggak selesai-selesai ya kan, nggak ada faedahnya. Mending kalian mengerjakan soal latihan stat gitu ya enggak. Jadi nggak faedah ngabuburitnya, yang kerjainnya sambil jangan di warung ya. Kalau yang puasa sambil di rumah siapa misalnya. Nah, teman-teman bisa coba. Enggak tugas sih, kalau dari saya sih ini bukan tugas. Tapi kalau misalnya kalian mau ini dijadikan tugas, artinya nanti semua orang mengerjakan, ya berarti harus dibagi ke kelompok lagi. Ya, tapi kalau mau jadi soal latihan juga tidak apa-apa, karena niat saya di sini untuk soal latihan. Ya, jadi bagi teman-teman yang nanti bisa mencoba mengerjakan, boleh diposting. Kita lihat sama-sama. Ya, yang keliru, apa sudah benar begitu jawabannya. Nah, kalian lihat di sini banyak sekali, saya suka sekali memberikan banyak soal. Ya, tentu ya. Iyalah, lebih suka ngasih soalnya aja, tapi ini mudah. Saya itu kalau memberikan soal latihan itu biar teman-teman itu terbiasa kerjakan ya gitu. Jadi begitu pula kalau ngasih tugas banyak, misalnya beberapa soal, biar teman-teman itu mengerjakan. Jadi tidak hanya membahasnya atau belajarnya itu H-7 sebelum UTS gitu ya, atau sebelum UAS. Jadi dari soal latihan teman-teman jadi terbiasa. Nah, lihat di sini ada M kecil T. Nah, ini juga merupakan FPM. Ya, nanti bisa dilihat. Nah, ini untuk continuous sebetulnya sebagian besar. Untuk continuous semua. Oke. Silakan nanti dicoba. Ini banyak sekali soalnya. Ya, teman-teman boleh mengerjakan satu soal. Atau mau dibagi dulu nih. Kalian mau dibicarakan internal dulu. Saya mau mengerjakan nomor 8. Saya mau mengerjakan nomor 7. Silakan ya. Gimana kalian aja lah pokoknya ya, silakan nanti dicoba. Yang pasti saya ingin melihat apakah teman-teman sudah paham atau belum. Nanti pada saat kita luring, yaitu pertemuan ke-6 ya, kita bisa bahas lebih lanjut mungkin untuk FPM dan manfaatnya. Baru nanti pertemuan ke-7 kita bahas topik yang baru. Atau nanti saya lihat dulu teman-teman mengerjakan soal latihan ini sudah optimal atau belum. Kalau belum, nanti mungkin satu pertemuan bisa kita isi berlatih, satu lagi pertemuan ke-7. Tapi kalau sekiranya teman-teman sudah paham untuk yang FPM ini, berarti minggu depan kita bisa masuk ke materi yang berikutnya, dan satu pertemuan terakhir bisa latihan untuk materi yang terakhir tersebut. Gitu ya, intinya salah satu pertemuan bisa kita isi untuk latihan. Oke, jadi nanti silakan dipelajari kembali ya teman-teman. Silakan gunakan referensi yang ada di Sifar gitu ya, Mendenhall. Jangan jangan puas dengan apa yang saya sampaikan melalui PowerPoint begitu, tapi teman-teman bisa mengulik lebih banyak ya mengenai materi yang dipelajari, begitu pula dengan soal-soalnya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini untuk FPM? Bisa diikuti ya. Kalau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama-sama di grup WhatsApp. Oke. Jadi sesi pikonnya cukup 1 jam saja. Teman-teman bisa lanjutkan dengan mengerjakan soal ini sambil nanti menyimak sosialisasi, ya sosialisasi mengenai PMW. Wajib teman-teman hadir semua ya, wajib. Jadi nanti silakan sambil mengerjakan soal ini bisa sambil menyimak sosialisasi tersebut. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua yang khususnya berpuasa ya bisa tetap konsisten ya sampai nanti buka puasa, ibadahnya juga tetap dijaga. Bagi teman-teman yang tidak berpuasa, tetap semangat juga menjalani hari-harinya. Semoga semua teman-teman di sini dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin yang perlu didiskusikan minggu depan ya, Dewi dan teman-teman, saya ada kemungkinan dinas luar kota dari tanggal 19. Saya tidak tahu berakhirnya itu minimal di 21. Bisa berakhir di 21 Maret atau bisa berakhir di 22 Maret gitu. Saya lupa di kalender akademik itu TS-nya itu tanggal
tanggal berapa ya? Ada yang sudah ngecek belum? Ya, jadi kalau mau minggu depan saya punya waktu di hari Senin. Iya, pokoknya antara penghujung Maret atau awal April sebelum Lebaran. Oh gitu ya, Rafli ya. Kalau nanggung juga sih. Oke. Coba nanti bantu cek ya Rafli ya dan teman-teman ya jadwal UTS ya. Di minggu keberapa. Kalau kita masih punya waktu, berarti kan apa artinya saya punya hutang 2 pertemuan. Berarti kalau misalnya nih ya, Senin kalian ada waktu kosong, kita bisa kuliah, tapi saya cuma punya waktu di Senin siang. Karena paginya full semuanya. Tapi kalau misalnya tidak, maka berarti mau tidak mau di minggu berikutnya begitu. Jadi kita habiskan di sana. Tapi saya juga tidak tahu apakah itu sudah minggu tes atau belum. Kita lihat sama-sama dulu ya, baru nanti kita coba cari solusinya bersama. Mas ini sudah banyak luringnya sebetulnya. Ya, saya apresiasi sekali. Saya sering ceritakan dengan dosen matematika. Kelas 22A ini semangat sekali mahasiswanya. Sepertinya di semua kelas seperti itu ya, bagus sekali teman-teman. Kalau berbicara jumlah pertemuan luring ya teman-teman sudah memenuhi karena dua pertemuan. Tapi karena semangatnya yang tinggi, saya juga jadi semangat. Jadi kalau mau kuliah luring lagi juga saya hayu. Gitu. Tapi mungkin nanti bisa dilihat dulu ya jadwal UTS-nya sampai kapan. Kalau memang memungkinkan kita bisa luring kembali. Tapi kalau belum, dan tidak mau kita mungkin online gitu ya. Tapi nanti kita coba diskusikan bersama ADB dan Pemakilan. Oke, seperti itu ya pertemuan hari ini. Nanti saya share materi dan juga soal latihan di grup WhatsApp. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.